buat ternak onta. Lihat nih junjunganmu nih. Aku kontrakan untuk pertahankan Apa cinta, apa coba sih? dirimu, tak menghargai cintaku padamu. Kini setelah ku temukan dia mau terima. Sebenarnya abahmu itu muka tembok atau jangan-jangan sudah nggak punya muka. Delogo. Kita lihat yuk pekerjaan Anies Baswedan itu sekarang menjadi apa? Memang tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh, ya ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Oh, ternyata sekarang Anies Baswedan itu juga menerima job stand up komedi toh. Nah, kemarin itu kan si Anies Baswedan itu menggantikan Pak Tarno sebagai pesulap. Sekarang malah jadi stand up komedian. Pak, lo jangan senang-senang di situ. Tuh, ternak-ternak lo sekarang lagi pada sibuk klarifikasi, ketakutan gara-gara Pak Jokowi melaporkan ke Polda Metro Jaya tentang fitnah dan juga pencemaran nama baik. Lah ternakmu aja lagi pada sibuk klarifikasi biar nggak dipenjara kok. Kamunya malah main stand up komedi. Atau jangan-jangan ternak-ternakmu itu cuman kamu manfaatkan, Abah. Soalnya kenapa? Dulu waktu tahun 2014 kan Anies sendiri yang mengantarkan Pak Jokowi ke KPU untuk mendaftar menjadi calon presiden. Jadi kemungkinan besar Anies kan tahu tuh ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu. Kalau Anies ini disebut sebagai kutu loncat, ternak-ternaknya pada nggak terima. Tapi kalau kita lihat emang bener sih ya. Tahun 2014 Anies ikut Pak Jokowi. Tahun 2019 si Anies itu ikut Pak Prabowo. Tahun 2024 Anies itu ikut Prihatin. Sebenarnya Anies Baswedan dengan Panci atau Roy Suryo itu 11-12 deh kayaknya ya. Dan Anies juga dipecat sama Pak Jokowi saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Kenapa bisa 11-12 dengan Roy Suryo? Karena Roy Suryo membawa pulang perabot rumah tangga termasuk panci dari rumah dinasnya. Sedangkan Anies minta anggaran yang banyak untuk membeli lem Aibo. Atau jangan-jangan ternak Abah itu mabuk lem Aibon kali ya kemarin. Soalnya kata Deddy Sitorus, Megawati itu tidak pernah mengucapkan adanya sayembara senilai 16 miliar. Mohon Bung Egy klarifikasi dan jelaskan, dan menurut saya perlu minta maaf karena tidak pernah ada Ibu Megawati menyinggung soal itu, oke? 1.000.000% fitnah. Tidak pernah Ibu Megawati ambil pusing dengan urusan ijazah Joko Widodo. Jadi jangan dibawa-bawa nama Ibu Megawati dalam persoalan ini. Tapi ternak-ternak Abah itu tetap ngotot ingin mendapatkan yang 16 miliar itu sampai-sampai mereka sebentar lagi masuk ke penjara. Nah, mungkin Megawati itu mengatakan bahwa dari Ganjar dapat 16%. Tapi karena ternak wabah ini lansia-lansia, mungkin dengernya 16 miliar. Padahal Megawati cuma bilang 16%. Logo. Kata ternak onta, Anies Baswedan itu adalah orang cerdas yang berprestasi. Yuk kita lihat prestasinya Anies Baswedan itu apa. Pertama, pada tahun 2017 saat nyalonin gubernur menjadi beban Pak Prabowo. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang
berkuasa, saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saat anaknya menikah menjadi beban anaknya Pak Prabowo. Dia kemarin, dia baik sama anaknya Anies Baswedan. Kalau nggak salah Dia yang merancang gaun pengantinnya anaknya Anies Baswedan, Iya, Didit ya. nggak dibayar lagi. Saat menjadi gubernur Jakarta menjadi beban kedubes. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Tidak ada. Saat menjadi menteri jadi beban presiden. Bagaimana perasaan Anda pada Pak Jokowi sebenarnya? Saya hormat, saya menghargai, dan saya bersyukur dicukupkan tugas di Kemdikbud. Jadi intinya benalu Yaman yang otaknya mesum, yang sukanya sama presiden. No, begini. Mata nih gua. Mata nih gua. Logo. Buat ternak onta, noh, lihat junjunganmu ngomong apa, noh. Bila katak itu dimasukkan ke panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan. Oke? Air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Bilang aja mau masak katak, gitu aja kok pakai muter-muter. Nah, menurut saya mendingan abahmu itu jadi master chef aja. Master chef ding. Tapi bentar, kita dengerin sekali lagi. Kayaknya ada yang aneh nih. Bila katak itu dimasukkan ke panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor. Awas lu Anis, lu jangan sembarangan ngomongin panci. Nanti raja pancinya marah nih, kayak gini nih. Panci. Panci. Raja panci. Anda kudet. Kurang update. Dia membuat hoax. Dengan masalah yang sudah selesai. Anda ada putusan pengadilannya. Aku tidak akan kudet. Aku tidak akan kudet. Tidak, ya kan? Ya berarti kudet. Enggak pernah baca ini. Ada beberapa. Sudah enggak level lah kalau saya sama dia. Level gimana? Orang ini aja fotonya siapa? Anda enggak bisa kasih tahu. Dulu kok. Kita lihat rekam jejaknya Anies Baswedan dulu yuk. Berikut rekam jejak anggaran aneh Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta. 1. Promosi wisata. Anies Baswedan habiskan anggaran 5 miliar buat bayar 5 influencer luar negeri untuk promosikan wisata Jakarta. 2. Jalur sepeda. Anies Baswedan bikin jalur sepeda habiskan anggaran 73 miliar. 3. Lem Aibon. Anies Baswedan siapkan anggaran 82,8 miliar beli lem Aibon, lebih mahal dari bangun jalur sepeda. 4. Pulpen. Bahkan, Anies Baswedan mau beli pulpen aja Anies minta anggaran 123,8 miliar. Beli pulpen atau beli emas kah? 5. Pengadaan komputer. 1 unit komputer dibanderol 15 juta. Padahal, 1 set komputer cuma dibanderol paling mahal 9 juta di pasaran. 6. TOA. Rencana pembelian 6 set pengeras suara atau TOA bernama Disaster Warning System, DWS, seharga 4 miliar dianggap kuno. Itulah rekam jejak kelebihan bayar Anies Baswedan dalam melakukan modus korupsi. Nah, ternyata Anies Baswedan itu waktu menjabat sebagai gubernur Jakarta, ternyata Anies Baswedan itu orangnya baik banget ya. Buktinya, dia itu kalau mau membeli apa aja pasti selalu kelebihan bayar. Jadi, yang untung siapa? Tokonya dong.
Tapi kenapa ya waktu jadi gubernur Pak Anies ini baik banget sampai kelebihan bayar, tapi kok kemarin waktu Anies Baswedan itu mau menikahkan anaknya dan yang mendesain gaun pengantin anaknya Anies Baswedan itu adalah Mas Didit, anaknya Pak Prabowo. Kenapa itu nggak dibayar ya? Jadi dia kemarin dia baik sama anaknya Anies Baswedan. Dia baik itu semua. Ya kan dia kalau nggak salah dia yang merancang gaun pengantinnya anaknya Anies Baswedan Didit ya. Nggak dibayar lagi. Padahal dulu Anies Baswedan itu pernah berjanji kalau Pak Prabowo itu masih mau maju menjadi calon presiden, itu Anies Baswedan itu tidak akan maju, ya, karena Anies tidak mau mengkhianati Pak Prabowo. Dan buktinya apa? Anies maju juga kan. Bahkan saat di debat capres, Anies Baswedan itu malah mengolok-olok Pak Prabowo dengan mengasih nilai 11 dari 100 waktu Pak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Pas nikahan anaknya malah yang desain atau yang membuat gaun temanten buat anaknya Anies Baswedan itu malah Mas Didi dan nggak dibayar lagi. Tapi emang kok saya akui kok kalau Anies Baswedan itu orang yang benar-benar kuat. Kuat menanggung malu. Delogok.